Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Jumat 2 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari Nehemia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan di dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nehemia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Gisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan dalam hidup setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah berdoa bagi bangsa kita. Kita seringkali cenderung untuk berdoa bagi diri kita, apalagi ketika kita ada di dalam pergumulan kehidupan yang berat. Kita sangat rajin berdoa, tetapi kadangkala di dalam hidup yang berat, pergumulan yang berat, kita lupa untuk mendoakan orang lain. Kita berfokus kepada
bagaimana pergumulan kita bisa teratasi. Dalam hal ini, kita belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Nehemia. Nehemia, dia pulang kembali ke tanah airnya setelah masa pembuangan. Itu sangat berat. Tentunya dia harus datang dengan persiapan yang baik, karena dia adalah seorang pemimpin. Di dalam hal ini, dia tidak fokus kepada dirinya sendiri, tetapi dia juga mengambil waktu khusus untuk berdoa. Di dalam kepemimpinannya, dia mendoakan bangsanya. Mendoakan bangsanya ini juga menandakan bahwa dia menyadari penuh tentang keberadaan Allah di dalam kehidupannya. Allah yang akan menuntun dia, yang akan menyertai dia dan umatnya. Nehemia menyadari secara benar tentang bagaimana Allah itu ada di dalam kehidupannya. Allah yang berjanji itu akan menggenapi apa yang telah dijanjikan. Nehemia terus berdoa, mengaku segala kelemahannya, mengaku segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Karena dia tahu bahwa ini perjalanan akan sulit, sehingga harus dilalui dengan kekuatan doa. Dan itu hanya datang daripada Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita lupa berdoa? Kita harus sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Ini bukan satu pilihan yang kemudian juga mudah untuk dilakukan, apalagi setiap hari. Maka dari itu, belajar dari Nehemia, terus berdoa bagi orang lain, bagi apa yang akan dilakukan ke depan. Tidak lupa Tuhan di dalam kehidupan. Apapun yang diterima, tidak lupa bahwa itu dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita terus berproses. Bahkan di dalam bulan ini, kita terus berefleksi tentang bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang bersatu, satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, merangkul satu dengan yang lain, supaya kehidupan bersama itu menjadi berkat sampai kapanpun bersama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Kami sudah berefleksi tentang bagaimana berdoa bagi orang lain, berdoa karena kami menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Mari terus memberkati kami, menyertai kami di mana saja kami berada, di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Hanya ini doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.